ini teh terbuat dari air yang dikasih gula, yang dikasih teh, aku tidak bisa jawab bagaimana cara bikin teh, dan juga tidak bisa jawab mengapa kok ada teh di sini. Karena faktanya sendiri aku tidak kenal. Maka apa itu pasti sebelum bagaimana dan mengapa. Oke, sejarah kalau dalam cermatannya Ibnu Rus ternyata punya fungsi dan nilai praktis. Apa sih gunanya orang belajar sejarah? Dalam cermatannya Ibnu Khaldun itu, di Arab zaman itu sejarah sering dijadikan alat oleh para penguasa atau siapapun yang punya hubungan dengan pengambilan keputusan untuk membackup, untuk mendukung kebijakan-kebijakan mereka. Jadi narasi sejarah sejak dulu itu selalu disetir oleh penguasa kalau dalam cermatannya Ibnu Khaldun. Jadi misalnya apa wis sejarah babat tanah Jawa, para raton yang tentang Majapahit itu banyak sekali naskah-naskah kuno itu dulu pasti disusun dengan kepentingan penguasa sesuai kebijakan para penguasa zaman itu. Yang tidak sesuai ya disuruh buang, disingkirkan. Kalau ada narasi-narasi sejarah versi yang agak menjelek-jelekkan yang punya kuasa, pasti disingkirkan. Itu hasil cermatannya Ibnu Khaldun. Ya nggak jauh-jauh, dulu Orde Baru kan juga gitu. Jangan baca buku ini, jangan baca buku ini, jangan baca buku ini, selalu begitu. Dalam sejarah Islam juga begitu. Kamu yang Sunni selalu diwanti-wanti, jangan baca bukunya Wahabi, jangan baca bukunya Syiah, jangan baca bukunya Ahmadiyah, jangan bacakan, selalu begitu. Kalau bahasanya Montgomery Ward itu namanya strategi kuasa. Bukan karena kalau membaca itu terus bahaya bagimu, tapi kalau kamu baca itu terus kamu paham, ini bisa membahayakan kekuasaan. Kalau kamu misalnya zaman Pak Harto, kamu dilarang baca komunisme, sosialisme, ya karena ketika kamu mendalam di situ, kamu bisa menggoyang ideologi developmentalisme model kapitalis yang dikembangkan oleh Orde Baru. Semakin besar orang ngerti itu, mungkin semakin cepat orang menggoyang Soeharto. Tapi kan ada strategi kuasa yang bikin orang benci setengah mati terhadap sosialisme, komunisme, dan lain-lain. Dalam Islam juga begitu. Di Sunni Islam juga begitu. Yang Syafi'i juga begitu. Yang semuanya begitu. Itu hasil cermatannya Ibnu Khaldun. Ternyata sejarah itu selama ini sering dipakai oleh para penguasa. Ya sejarah itu sebenarnya memang penting. Kita hidup pedomannya sejarah, cuma jangan terpaku dengan sejarah. Saya lupa ada ahli sejarah yang bilang posisikan sejarah seperti lampu spion, seperti kaca spion. Jadi bukan kaca utama. Kalau kamu naik motor atau naik mobil kan, kamu jangan lihat spion terus, kamu mesti nabrak ke depan. Tapi juga jangan cuek dengan spion. Siapa ngerti kamu disalib dari belakang, kamu tidak siap. Jadi sekali-sekali dilihat, sekali-sekali dilirik. Tapi jangan nonton spion terus. Kalau nonton spion terus, ya bisa gawat. Itu positioningnya sejarah. Jadi ada fungsi politik dari sejarah, yaitu melanggengkan kekuasaan. Kemudian sejarah juga bisa membantu untuk bikin stabilitas, bikin harmoni, untuk menata kota. Jadi ya tadi, orang belajar sejarah, dia bisa dapat banyak manfaat, banyak pengetahuan baru. Dengan pengetahuan ini dia menata hidupnya. Jadi menata, namanya tadbirul mudun, tadbirul Madinah, mengelola hidup. Bekalnya pengalaman. Semua teori itu kan sumbernya pengalaman, sumbernya dari sejarah. Kenapa Indonesia pakai Pancasila? Kenapa Indonesia pakai Undang-Undang 45? Kenapa kok pakai burung Garuda sebagai simbol? Kenapa kok enggak pakai
Komodo kan identitas asli Indonesia. Kenapa kok malah pakai burung Garuda? Pasti ada setting sejarah di sana. Jangan dilepaskan dari settingnya. Kalau dilepaskan mungkin kamu komplain. Padahal identitas kita itu kan komodo, kemudian apalagi yang khas Indonesia itu kan. Kok malah burung Garuda? Kalau burung Garuda kan mirip-mirip aja sama Amerika yang pakai burung elang. Mirip-mirip aja sama apa ya? Yang pakai Garuda kan banyak, yang pakai burung-burung elang itu kan. Kenapa kok enggak pakai komodo? Pasti ada setting sejarah di sana. Pasti ada penataan, ada pengaturan di sana, ada argumen, ada logikanya. Dan itulah gunanya belajar sejarah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, katanya Soekarno. Oke, jadi pahami sejarah dengan cara lihat aspek ekstrinsik dan intrinsiknya. Dekatilah sejarah secara kritis, karena seringkali sejarah dipakai sebagai alat politik demi tujuan kekuasaan. Oke, terus hati-hati ketika berdekatan dengan informasi-informasi sejarah. Ada banyak sebab. Setelah kita lihat konteks, telitilah dari konteks itu ada enggak ciri-ciri itu. Kalau ada ciri-ciri itu, kita patut curiga. Ciri yang pertama adalah orang yang membawa kabar, orang yang membawa berita itu, sejarah itu, yang pertama, apakah dia fanatik enggak dengan ideologinya sendiri. Kalau dia fanatik, pasti sejarah ya, berita yang dia bawa tendensius, sesuai madhabnya, sesuai ideologinya. Fanatik itu berarti ya right or wrong my country, benar salah pokoknya pacarku paling cakep, itu fanatik sudah. Jadi apa-apa pokoknya mesti duitku sing paling apik, ndak mungkin salah, itu berarti fanatik. Kabar, cerita, sejarah dari orang atau kelompok orang atau lembaga yang seperti ini, itu perlu dikritisi, karena biasanya ndak fair. Yang dilihat baiknya dirinya saja dan jeleknya orang lain saja. Itu sering seperti itu. Jadi ciri pertama, kemungkinan ada distorsi sejarah, bahwa yang membawa cerita sejarah itu adalah seorang yang fanatik, seorang yang sangat terikat oleh ideologinya. Kemudian yang kedua, terlalu percaya. Orang yang gampang diapusi. Orang yang gampang percaya. Dikasih tahu A percaya, dikasih tahu B. Nah, kalau yang membawa berita orang yang kayak gini, itu juga rentan manipulasi. Jadi kamu dikasih tahu temanmu bahwa hati-hati lo ya, ada gini. Siapa yang kasih tahu kamu ini? Dia ini yang dikasih tahu ini, coba kamu cek apakah anak ini teguh pendirian atau gampang diapusi. Kalau dalam ilmu hadis kan sangat hati-hati menerima berita dari orangnya ini. Nah, ini jenis kedua. Jadi apakah orang ini mudah percaya dan mudah dibohongi? Kalau dia mudah percaya dan mudah dibohongi, hati-hati informasi dari orang ini. Bukan nggak salah sih dia, cuma mungkin dia nggak kritis dalam menerima berita. Jadi mungkin dia lugu, jadi manut, dikasih tahu ke selatan, jangan ke selatan, sampai selatan, jangan ke selatan, ke utara aja, dia pokoknya bulat. Orang yang nggak punya pendirian, orang yang bahasa zaman dulu menyebutnya imannya lemah. Agak berat, imannya lemah itu berarti keyakinannya gampang goyang. Kamu kuliah gak usah pacaran, pacaran itu ganggu.
Pokoknya kamu nggak lulus-lulus kalau pacaran. Iya tuh, iya, ya wis aku nggak pacaran. Begitu temennya pacaran, aku pacaran malah semangat belajar sekarang. Malah rajin ke kampus, malah berarti harus pacaran. Iya, ayo tak cari pacar. Nah, orang kayak gini yang perlu hati-hati kamu. Berarti gampang dipengaruhi. Begitu baca Facebook, ternyata Jokowi itu Cina tuh. Wow, Cina ternyata. Aku enggak Jokowi, Prabowo gitu. Prabowo itu ternyata keluarganya non muslim tuh. Aku bolak-balik tiap hari kamu akan gitu kalau. Kenapa enggak punya pendirian? Dari orang jenis ini riwayatnya harus hati-hati. Bukan salah dia, karena dianya sendiri memang lemah. Jadi siapa dulu yang cerita sejarah? Jadi yang pertama terlalu saklek, fanatik. Yang kedua terlalu cair, jadi malah nggak jelas orangnya. Yang ketiga tidak mampu memahami maksud dalam informasi yang diterima. Ini hubungannya sama IQ. Kalau orangnya IQ-nya tidak terlalu tinggi, maca buku ra paham-paham, dikandani bulet bingung terus tiap hari, ya informasi dari orang ini juga harus dikritisi. Jangan-jangan dia salah paham. Ya. Karena ya IQ juga menentukan, daya tangkap itu kan menentukan. Dikasih tahu apa tapi pemahamannya apa. Minggu depan kita kosong ya. Gak paham dia. Loh, kemarin katanya cuma kosong Pak, ternyata libur tuh. Iya, kosong itu ya libur. Nggak bisa bedanya antara libur sama kosong. Iya, dibayangkan mungkin kosong itu apa, kelasnya kosong apa, kosong, yang penting kuliahnya tetap jalan, mungkin gitu. Padahal ya kosong itu ya libur. Ini. Oke, jadi orang yang ketiga yang perlu dikritisi informasi yang dibawa adalah IQ-nya tinggi enggak. Oke ya. Ya, zaman sekarang banyak orang bilang IQ itu enggak penting Pak, yang penting EQ atau SQ. Ya semuanya penting lah. Bukan berarti kalau EQ dan SQ penting terus IQ enggak penting. Ya IQ juga penting. Karena apapun namanya, gerbang pertama pemahaman manusia itu akalnya, daya tangkap melalui rasionya. Kalau IQ-nya rendah, emosinya juga kacau. Spiritualitasnya tidak akan bisa sampai puncak. Kenapa? Daya tangkapnya rendah. Apalagi agama, spiritualitas itu kan agama, butuh daya tangkap, butuh rasio yang luar biasa. Karena objeknya objek spiritual, objek yang tidak fisik. Itu kalau IQ-nya tidak tinggi, itu ya juga pontang-panting memahaminya. Sehingga kayak di Ibnu Tufel kemarin kan, bisanya cuma ketika dikasih simbol-simbol beragama dengan dasar simbol. Jadi pokoknya sholat kalau jamaah 27 derajat, kalau besok masuk neraka, pokoknya fisik semua. Kenapa? Tidak bisa berpikir abstrak, akalnya nggak nyampe. Jadi IQ ya penting. EQ, emosi juga penting. Karena emosi kadang-kadang juga mempengaruhi cara berpikir. Spiritual juga penting, karena spiritual mempengaruhi juga kejernihan pemikiran. Tapi kan pada akhirnya ujungnya tetap ke daya tangkap yang namanya pikiran, IQ. Jadi kalau selama ini kamu sudah seneng meskipun IQ saya rendah tapi EQ ku kan tinggi Pak, SQ ku kan tinggi Pak, yo, itu sebenarnya paralel. Jadi orang yang emosinya stabil, spiritualitasnya tinggi, biasanya memang dia cerdas. Meskipun kadang-kadang ada orang yang sangat cerdas tapi emosinya nggak stabil, spiritualitasnya nggak tinggi. Jadi kalau sudah IQ-nya tinggi, emosinya dibereskan, spiritualnya dibereskan. Tapi begitu IQ-nya rendah, dikasih apa-apa nggak masuk, ngurusi emosi juga bingung. Dihibur malah marah-marah.
Ya kan, temennya mau bantu dia malah tersinggung. Nah, susah. Kenapa? Emosinya nggak stabil, daya tangkapnya agak berat, daya dongnya rendah. Mahasiswa model, kalau zaman dulu saya punya dosen yang kalau ada mahasiswa susah paham-paham, dia marahnya mesti pakai istilah kamu mahasiswa. Awalnya dia pakai kampret, mahasiswa kampret kamu. Kenapa? Gak paham-paham. Lama-lama dari kampret diganti jerapah. Jadi kamu mahasiswa jerapah. Karena antara akalnya sama hatinya sama anunya kan jauh. Jadi mikir jauh sampai baru paham. Jauh sekali akalnya. Jadi yang lain sudah ketawa, dia ketawanya belakangan baru karena akalnya ada di sana, terus anunya jauh terus. Jadi disebut mahasiswa jerapah. Oke, mahasiswa yang dongnya lama, dikasih tahu nggak paham-paham, keluar kelas baru paham. Oh itu tuh yang dimaksud dosennya itu. Mahasiswa jerapah. Oke, yang keempat, berasumsi secara salah terhadap kebenaran informasi karena terlalu percaya kepada sumber informasi. Jadi orang yang penuh prejudis, selalu punya asumsi-asumsi dan kebetulan asumsinya keliru. Jadi orang yang penuh, kalau bahasa Indonesianya sakwasangka. Nah, tadi pokoknya kalau orang sana itu mesti gitu deh. Madura ini mesti keras-keras orangnya. Itu kan prejudis namanya. Kalau orang Jawa mesti kelemak-kelemek. Kalau orang Medan mesti sukanya teriak-teriak. Kalau orang Jakarta mesti egois, sukanya lu gue. Itu prejudis. Dari orang yang suka prejudis ini, kamu harus hati-hati menerima informasi. Karena informasi itu pasti sudah diolah dulu oleh dia pakai prejudisnya. Mahasiswa UIN mesti gitu gayanya, ketua Rois Ndeso mesti. Itu kan prejudis. Katanya siapa mahasiswa UIN Deso, kan enggak kan? Yang kalau UIN itu apa? Cirinya biasanya dikenalnya Islami. Wah, Islami. Enggak lah, kalau Deso enggak, kampung mungkin agak dikit. Ada teori desa, apa bedanya desa dan tidak desa, dari Ibnu Khaldun nanti belakangan. Oke, kemudian yang keempat, tidak mengetahui kesesuaian antara kondisi yang dikandung informasi dengan realitas sebenarnya. Jadi orang ini buta kenyataan. Misalnya orang yang tidak pernah ke Mekah cerita tentang Mekah. Ini kan berarti informasinya boleh kamu tanda petik. Haji itu panas kalau di sana itu lah. Sampai pernah ke sana? Nggak pernah. Katanya, nggak pernah. Ya sudah, belum berarti kan. Ya mungkin dia benar informasinya, tapi kasihlah dalam tanda petik, kritisi dulu. Karena nggak mesti benar informasi dari orang ini. Karena dia nggak pernah ngalami. Ya kayak tadi loh, jangan pacaran. Pacaran itu ganggu sekali kuliah. Sampai pernah bawa pacaran? Nggak pernah. Loh, nggak pernah. Ya mungkin benar dia, tanda petik aja dulu. Coba dicek, coba tanya yang memang pacaran. Biasanya pacaran yang mendukung kuliah itu pacaran dengan teman sak kelas. Karena tiap hari ingin ketemu jadi rajin kuliah. Paling apes kalau beda kampus, apalagi beda daerah, itu biasanya ganggu karena boros pulsa. Oke, ya kan? Biasanya orang pacaran itu kan yang paling kelihatan kan nggak pernah nelpon sebentar, nelpon mesti suwi dan boros pulsa itu. Ya kalau mau ngirit ya cari yang gratisan, Smart Friend sama Smart Friend gratis. Terus Mentari cari yang paket gratis, ngobrol 3.000 sepuasnya. Biasanya gitu. Oke, yang selanjutnya apa itu? Cenderung mendekatkan diri pada penguasa.
partisan. Ini juga harus dikasih tanda petik. Orang-orang yang dekat dengan penguasa itu biasanya penuh dengan kepentingan. Dan yang terakhir, tidak mengetahui logika sejarah, nalar peradaban. Tidak kenal tren yang hari ini sedang berjalan seperti apa. Jadi hari ini itu kalau ada mahasiswa sama mahasiswi duduk jejer itu tidak mesti pacaran. Itu logika hari ini. Nah itu kalau orang yang nggak ngerti kan, kamu duduk jejer berdua pacaran, ini mesti kan nggak ngerti logika hari ini berarti dia. Hari ini nggak mesti, bahkan sudah dibawa ke hotel kadang-kadang juga nggak pacaran. Itu logika hari ini itu. Iya kan, kadang-kadang sudah diboncengin kemana-mana. Bukan, itu ya aktivis saja, aktivitasnya kebetulan sama. Ya kan, itu logika hari ini. Nah, orang yang tidak ngerti cara berpikir hari ini, itu informasinya juga coba dipending dulu, dikritisi dulu. Karena mode hari ini beda dengan mode zaman dulu. Jadi melihatnya harus beda. Jadi orang yang tidak ngerti mode yang up to date, ya informasi dari dia hati-hati juga. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wanti-wanti dari Ibnu Khaldun. Biar kamu gak gampang tertipu oleh informasi apapun, termasuk yang dari TV. TV itu kan ya cirinya banyak. Bahkan hampir di 7 itu TV bisa kena. Ya kan? Jadi kebohongan informasi sejarah. Oke, jadi filsafat sejarahnya Ibnu Khaldun, pointers utamanya itu tadi. Sekarang kita lihat sosiologinya. Ibnu Khaldun melihat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Diawali oleh Aristoteles sebenarnya. Oleh karena itu manusia pasti berorganisasi sosial. Itu tidak bisa dielakkan sudah. Itu sudah fitrah, naluri. Apa nggak bisa Pak orang hidup sendirian? Ya bisa aja, tapi melawan fitrah. Agak berat. Dia harus mati-matian. Itu seperti orang yang apa nggak bisa Pak orang nggak kawin? Ya bisa aja, cuma dia harus pontang-panting jungkir balik tiap hari ngempet. Kenapa? Karena kawin itu fitrah. Jadi fitrah itu bukan berarti tidak bisa dihentikan, tapi kalau dihentikan kamu harus mati-matian berjuang. Sama kayak sosial. Boleh kamu, saya benci dengan dunia hari ini, semua isinya palsu, saya ingin uzlah. Bisa, cuma kamu harus mati-matian. Kenapa? Karena berhubungan dengan orang lain itu fitrah. Ya kan? Coba kamu seminggu aja jajal, nggak usah nyapa aja orang lain, nggak usah say hello wis. Yos kamu neng warung, neng kampus meneng wae jajal, nggak usah berhubungan. Nanti kan kamu tersiksa luar biasa. Ada orang ketemu senyum padamu, kamu diem aja, cuek. Aku nggak ada hubungannya sama siapa. Coba aja latihan untuk membuktikan apa benar makhluk sosial manusia. Kamu akan ketemu bahwa ya memang fitrah ternyata. Buktinya kamu tersiksa. Gak usah lama-lama wis, 3 hari aja kayak gitu. Nggak akan bisa. Oke. Nah, Ibnu Khaldun membagi kajian tentang organisasi sosialnya manusia itu oleh Ibnu Khaldun disebut umron. Jadi tentang organisasi sosial manusia. Isinya umron itu ada 2 jenis kajian. Yang pertama umron Badawi, dan yang kedua umron Hadori. Bedouin culture dan civic culture. Budaya Badui, masyarakat Badui, dan budaya sipil, masyarakat sipil. Masyarakat yang sudah hadori, masyarakat beradab, dan masyarakat badui. Masyarakat
desa dan masyarakat kota. Itu nanti jadi kajian khasnya Ibnu Khaldun. Cirinya Baduy apa? Cirinya desa apa? Sederhana, bebas, egaliter, spontan, gembira, dan kohesif. Nyambung. Jadi desa itu biasanya orangnya cenderung sederhana, kemudian bebas, nggak banyak ikatan. Coba lihat orang-orang desa itu nyantai, nggak pernah debat kayak kamu, nggak pernah semua, santai aja. Siang-siang di kebun hanya pakai BH aja sambil nyari kutu, nggak ada orang ribut pornografi, biasa aja, dan nggak ada orang teriak-teriak gara-gara itu, nyantai bebas. Sumuk kok ya dicopot bajunya terus sama tetangganya nyari kutu di belakang sambil ngosip, santai, no problem, nggak ada masalah dengan Jokowi Prabowo, nggak urusan. Enak menikmati hidup, nyaman, sederhana, nggak kakean pola. Ya kan, itu desa. Dan nggak ada orang ribut kan, yang kayak gitu-gitu, lihat kayak gitu-gitu. Yang ribut kan paling kamu yang orang kota. Ini orang desa biasa, spontan. Kalau iya ya bilang ya, kalau enggak ya bilang enggak. Enggak seneng ya bilang aja enggak seneng. Kadang kamu bilang lebay lah, kamu bilang deso lah, kamu enggak. Kalau dia suka ya bilang aja suka. Lihat kamu cakep, dibilang aja, wah cakep banget ya, biasa aja. Atau jelek ya dibilang jelek. Nggak enak juga nggak enak. Karena saya pernah itu ngajak bolo-bolo dari kampung, nyari restoran nggak ada, tak ajak makan KFC, isinya cuma ayam sama saus itu. Aduh, komentarnya, panganan kayak gini nih 20.000, 25.000 habis. Neng ngomong tak gawe ke dewe. Dan itu ngomongnya keras-keras lagi. Iya, spontan aja. Dan jadi ya pegawainya ngelerek ya nggak urusan. Ya kan, begitu mau pulang dibungkusi semua. Eman dibungkusi semua. Kalau kamu kan jaim mesti nggak mau, elah ya. Tapi dia dibungkusin. Nah, spontan aja, nggak terlalu. Kalau kamu kan apa-apa mesti mikir kan, wah ini bikin malu, ini lebay, ini enggak. Dia iya ya iya, enggak ya enggak. Badawi, gembira. Kenapa ya? Karena tadi dia bebas berekspresi, santai. Jadinya gembira. Yang bikin kamu sumpek itu kan kamu terlalu banyak bikin penjara, terlalu banyak bikin sekat untuk ekspresimu sendiri. Kamu pengen gini tapi terus mikir Anda nanti kelihatan jelek. Kamu pengen gini Anda nanti malu dilihat orang Anda. Ya wis rasa dewe. Kamu tiap hari stres karena kamu sendiri yang bikin pager, yang seharusnya itu tidak pager. Boleh nggak kamu ke mall pakai sarung? Boleh, tapi ayo ke sono pakai sarung. Kamu kan ndak lah Pak, yo pakai celana lah Pak, malu lah Pak. Ya malu kan, jaim lah Pak, gengsi lah Pak, kan mesti gitu. Padahal kamu pakai juga tidak ada masalah. Boleh nggak kamu ringtone-nya ngaji? Boleh kan, tapi kamu kok ya jangan segitunya lah Pak, masa ringtone ngaji lo. Saya ngatur itu loh, kamu bikin aturan sendiri, bikin nyusah-nyusahin sendiri. Kamu boleh pakai ringtone lagu dangdut atau lagu India kalau memang kesukaanmu itu, tapi kan kamu gengsi lah Pak, masa lagu India jadi ringtone, kan kamu sedih gitu. Kamu tidak spontan. Jadi yang kamu sukai apa ya itulah. Wong tidak dosa kok, kecuali yang dosa lo ya. Oke, ciri Badawi dan kohesif. Jadi nggak usah direkat-rekat, nggak usah dibikinkan kegiatan-kegiatan untuk bersatu, sudah otomatis bersatu. Orang kampung itu ya kalau satu bangun rumah, yang kerja bisa orang sak kampung dan nggak perlu diminta. Begitu tetangganya ada kerepotan apa, semua datang. Badawi. Jadi sederhana, spontan, gembira, dan kohesif. Nah, biasanya orang-orang ini kalau sudah mulai maju, sudah mulai berubah dari Badawi jadi Hadori. Kenapa yang tadi bisa sederhana, bisa spontan? Karena masih simpel hidupnya, urusannya nggak banyak, masih sangat sederhana. Nah,
Begitu berubah jadi Hattori, hidupnya jadi kompleks. Ada kompleksitas. Ketika kompleksitas terus lahir restriksi-restriksi, pembatasan-pembatasan.